lagi di channel sejarah yang kita cintai, yang insya Allah dengan adanya dan ini kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun dan bisa mengulang-ulang lagi. Ini kita masuk pada kerajaan Kediri ya. Kerajaan Kediri ini adalah pecahan dari kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno atau Mataram lama yang dipecah menjadi dua, Panjalu dan yang nantinya menjadi Kediri. Ini sebelum membahas ke Jawa Timur, pada masa Raja Sanjaya, kerajaan Mataram lama itu mulai terjadi kelemahan, dan untuk menyelamatkan Wangsa Sanjaya maka Empu Sendok beralih memegang kekuasaan dengan mendirikan Wangsa Isana yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram Hindu. Maka Empu Sendok yang bergelar Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa mendirikan dinasti Isana ini pada 929 Masehi. Lalu ketika terjadi bencana alam di Jawa Tengah dan bahaya ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sendok atau Sri Isana memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Seperti itu, ya kan? Ini Empu Sendok Mahamantri Ihino pada masa pemerintahan Raja Wawa memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sendok naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Raga Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa. Ia mendirikan dinasti baru, yakni dinasti Isana, yang terpisah dari dinasti Sanjaya. Ya, Empu Sendok memerintah dengan permaisurinya bernama Rakyan Sri Parameswari Sri Wardani Pukabi. Selama Empu Sendok berkuasa, dihimpun kitab agama Buddha yaitu Sanghyang Kamahanikan yang berisi tentang pokok ajaran agama Buddha Tantrayana. Prasasti Kalkuta, Empu Sendok dan Pukabi, Sri Isana Tunggawijaya dan Lokapala, Makuta Wangsa Wardana. Dan ini Empu Sendok dengan permaisuri Pukabi menghasilkan anak Sri Isana Tunggawijaya dan menikah dengan Lokapala, lalu menghasilkan anak yang bernama Dharma Wangsa dan Mahendradatta. Mahendradatta menikah dengan Udayana, melahirkan Airlangga atau Raja Airlangga. Ini adalah silsilah keturunan dari Wangsa Isana yang didirikan Empu Sendok. Nah, Dharma Wangsa Empu Sendok digantikan oleh putrinya bernama Sri Isana Tunggawijaya yang bersuamikan Lokapala. Dari perkawinan ini lahirlah anak laki-laki bernama Makuta Wangsa Wardana. Ia kemudian menggantikan ibunya sebagai raja. Pengganti Makuta Wangsa Wardana adalah Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Ia diperkirakan putra dari Makuta Wangsa Wardana dari Selir. Berdasarkan berita dari China diperoleh keterangan bahwa Raja Dharma Wangsa pada tahun 990 sampai 992 Masehi melakukan serangan terhadap kerajaan Sriwijaya. Raja Airlangga. Pada tahun 1600, Airlangga putra Raja Udayana dari Bali datang ke Pulau Jawa untuk meminang putri Dharma Wangsa. Pada saat upacara pernikahan berlangsung, diserang oleh Raja Wurawuri dari
Lawaram bekerja sama dengan Sriwijaya. Peristiwa ini disebut peristiwa Pralaya. Airlangga melarikan diri dan bersembunyi di Wonogiri bersama para resi pertapa didampingi sahabatnya Narotama. Selama dalam pengasingan ia menyusun kekuatan. Tahun 1019 ia dinobatkan menjadi Raja Penghadi Dharmawangsa oleh pendeta Buddha, Siwa dan Brahmana. Setelah berhasil menaklukkan Raja Wurawuri pada tahun 1032 Masehi dan mengalahkan Raja Wijaya dari Wengker tahun 1035 Masehi, ia berhasil mengembalikan kekuasaan warisan Dharmawangsa. Wilayahnya meliputi daerah Surabaya, Malang, Kediri, dan Madiun. Narotama. Setelah dapat memulihkan kekuasaan kerajaan, Airlangga berupaya memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Sahabatnya yang setia Narotama diangkat menjadi Rakyat Kanuruhan, ibu kota kerajaan yang pada tahun 1030 Masehi terletak di Wiwitan Mas. Pada tahun 1037 Masehi digunakan ke Kahuripan. Kahuripan ini kalau tidak salah adalah di sekitar Sidoarjo. Prasasti Kelagen ya 1037 Masehi. Menurut Prasasti Kelagen 1037 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga memerintahkan pembangunan sebuah waduk Ujung Galuh di Waringin Sabto, Waringin Pitu, guna mengatur aliran sungai Berantas, sehingga banyak kapal-kapal dagang Benggala, Sri Lanka, Kola, Kampa, Birma, dan lain-lain datang ke pelabuhan tersebut. Kemakmuran dan ketentraman pada masa pemerintahan Airlangga tergambar dalam kitab Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa pada tahun 1030 Masehi. Kitab itu berisi kiasan perjuangan Raja Airlangga. Airlangga wafat. Raja Airlangga menganut agama Hindu aliran Vaishnava. Setelah mengundurkan diri sebagai raja, ia menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu. Airlangga wafat pada tahun 1049 dan disemayamkan di Pertirtaan Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Di sini Airlangga diwujudkan dalam sebuah patung Wisnu sedang mengendarai Garudeya. Ilustrasi gambar Airlangga pakai panah ya. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari penyajian saya. Kalau tadi sebelum selesai ya, jadi Raja Empu Sendok memindahkan, terus dibagi raja kerajaan Panjalu dan Kahuripan ya. Kalau Panjalu itu jadi Kediri, kalau Kahuripan itu nanti jadi. Ini ilustrasi gambar Airlangga. Raja Airlangga sebelum wafat itu membagi kerajaan warisan dari Empu Sendok Isyana itu menjadi Kerajaan Jenggala, nantinya menjadi Kediri karena beribu kota di Kediri, dan Kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Kahuripan itu kalau nggak salah di Kediri, berarti yang Jenggala itu di Kediri, Jenggala di Sidoarjo, yang apa itu namanya Panjalu atau Kediri itu adalah Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan Panjalu ibu kotanya Kediri, tapi masyarakat umum menyebut Kerajaan Kediri. Mengapa kok dibagi? Raja Airlangga membagi dua kerajaan ini agar tidak terjadi perang saudara. Itu ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.